saat determinan itu tidak sama dengan 0 berarti punya solusi khusus. Punya solusi khusus. Biasanya itu disebut unique solution. Oke, di sini pakai cara yang determinan ya. Jadi berarti langsung kita buat itunya aja. Matriksnya. Buat matriksnya berarti kita punya sini cari determinan. Determinannya berarti kita punya 1, 2, 1. 1, 2, min 1. Terus ada 1, 0, 2. Sama ada 2, 1, 1. Kita cari determinannya. Nah, cara mencari determinannya itu kan ada dua. Yang pertama itu ada cara harus, sama yang kedua itu ekspansi kofaktor. Ekspansi kofaktor. Di sini aku mau pakai yang seharus saja ya. Ya pakai yang seharus. Berarti nanti determinannya itu akan sama dengan, berarti ini yang sini dikalikan dulu 1 kali 0 kali 1 dikalikan 0 ditambah 1 kali 1 kali min 1 berarti kan min 1. Terus ditambah 2 kali 2 kali 2 8. Ini ditambah dikurang. Ini nanti akan dikurangi dengan yang berkebalikan. Berarti 2 kali 0 kali min 1 kan 0. Tambah dengan 1 kali 2 kali 1 kan berarti 2. Tambah dengan 1 kali 1 kali 2 kan berarti 2. Dengan ini sama dengan 7 dikurangi 4 nilainya sama dengan 3. Karena determinannya determinan tidak sama dengan 0 maka untuk semua vektor n yang ada di V itu ada tempat 1, C1, C2 sama C3. Oleh karena itu S merentang V. Merentang si V. Yang pertama udah. Terus yang kedua S bebas linear. Yang nomor 2 si S ini bebas linear. Nah, untuk S bebas linear itu berarti kita punya kombinasi linear ini yang sampai atasnya tadi C1 kali vektor I1 ditambah C2 kali vektor X2 ditambah C3 kali vektor X3 itu sama dengan vektor 0 ini juga dan jika si C1 itu sama dengan C2 itu sama dengan C3 itu sama dengan 0. Berarti nilai dari pengalinya atau CC-nya ini nilainya itu harus sama dengan 0. Jadi sini bisa kita langsung buat aja lah ya.
Nah, kita buat matriksnya. Matriksnya terus tampil matriks. Ini berarti kita akan punya ada 1, 2, min 1, terus 1, 0, 2, sama 2, 1, 1. Ini untuk yang, ini kan harusnya ditulis 0 gini ya, selanjutnya. Oke, ini langsung aja deh. Apa tulis 0-nya. Karena yang kiri atas nih sudah 1, berarti kita tinggal ubah yang bawahnya ya. Berarti yang kita ubah itu si R2 sama si R3. Yang R2 itu kita kurangi dengan 2 kalinya R1. Terus yang R3 kita tambahin dengan R1. Yang atas tetap 1, 1, 2, 0. Ini pasti 0. Ini min 2. Ini min 3. Ini 0. Lalu ini 0. Ini 1. Salah. Ini 3. Akan ditambah. Ini 3. Ini 3. Ini 0. Oke. Selanjutnya untuk yang ini yang kedua ini. Yang si R2-nya ini kita min R2. Sama satunya ada setengah R2-nya. Kan nanti kita dapat 1, 1, 2, 0. Terus ada 0, 1. Ini ada 3 per 2. Ini 0. Ini 0, 3, 3, 0. Oke. Selanjutnya yang kita ubah R1 sama R3-nya ya. Berarti ini ada R1. Sini ada R3. Yang R1-nya itu dikurangi sama R2. Nah ini dikurangi 3 kalinya R2. Nanti kita dapat 1, 0. Ini setengah. Ini 0. Ini 0, 1. 3 per 2. 0. Terus ini 0, 0. Karena per 2 dikurangi sama 3 kalinya. Berarti 9 per 2. Berarti ini 3 per 2 minus. Min 3 per 2 ini 0. Oke, ini aku hapus dulu catatannya. Oke, ini titik ini. Selanjutnya yang bawah ini ya udah aku tulis lagi aja deh. Yang R3-nya itu. Yang R3-nya ini berarti ini nanti kita kalikan minus 2 per 3. Malah, bentar. Kan minus 2 per 3 si R3. Ini nanti kita punya ya sisanya sama semua ya. Nggak usah deh. Atau langsung aja deh. Langsung aja deh. Berarti nanti kita punya yang kita ubah itu kan R1 sama R2. R1 sama R2. Untuk R1-nya itu nanti tinggal ditambah. R2-nya nanti dikurang. Ditambah juga. R2-nya itu berarti tinggal ditambah R3. Terus R1-nya itu nanti tinggal ditambah sama sepertiganya. 1 per 3-nya R3. Kan nanti kita punya 1, 0, 0, 0 nih. 0, 1, 0, 0. 0, 0. Min 3 per 2, 0. Ya, untuk sebelahnya nih ya gampang lah ya. Min 2 per 3 dari R3. Lalu kita tulis lagi. Terus 0, 1, 0, 0.
nol nol satu nol. Nah, karena kita dapat dari matriks di atas dapat C1 sama dengan C2 sama dengan C3 sama dengan nol, maka S-nya itu berarti bebas linear. Nah, karena itu S adalah basis dari R3. Nah, itu cara menjawab untuk yang nomor satu. Ini mungkin kita break dulu sebentar ya, 1 menit. Barangkali ada pertanyaan. Silakan. Oke, sudah 1 menit ya. Kita lanjut untuk yang nomor 2. Yang nomor 2, bentar. Ini aku type dulu di sini. Oke, langsung aku klik. Doa lah. Aduh, aduh. Maaf. Nah, nomor 2 ya. Tentukan apakah vektor B berada pada ruang kolom dari matriks A dan tuliskan vektor B sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor kolom matriks A. Nah, vektor kolom matriks A itu yang mana? Berarti ya yang ini vektor kolomnya ini. Bentar. Nih, yang kolom pertama ini aku misalkan sebagai si V1. Terus yang kedua ini aku misalkan sebagai si V2. Nah, terus yang ketiga ini vektornya yang V3. Nah, kira-kira si B ini bisa nggak sih yang si B yang ini? Ruang besar bundarnya nggak apa ya. Si B ini apakah bisa dijadikan sebagai kombinasi linear V1, V2, V3? Nah, ini kita harus cari tahu. Berarti kan nanti kan kita punya kayak gini vektor dari C1, V1 ditambah C2, V2 ditambah C3, V3. Ini apakah sama dengan si vektor B? Ini kita harus cari tahu. Berarti oleh karena itu langsung aja deh kita tulis berarti. Ini aku langsung tulis sebagai matriks saja ya biar tidak guys, aku tulis lagi aja deh vektornya nggak hapus. Ini kan C1 kalikan vektor C1-nya tuh 1, 1, 2. Nanti tambah C2, vektornya ini 1, 0, 1. Terus nanti ditambah ini C3, 2, 1, 3. Jadi ini apakah sama dengan 102? Oke, start. Ini kasih kurung dulu. Nah, terus berarti dalam bentuk matriks
dalam bentuk matriks kita punya berarti masukkan ada 112, ada 101, terus ada 213, terus ini main 102, main 102. Yang kiri atas kan sudah satu, berarti tinggal kita ubah bawah-bawahnya, yaitu R2 sama R3, sama kayak sebelumnya ya. Si R2 nanti dikurangi dengan R1, yang si R3 dikurangi dengan 2 kalinya R2. Nah, kita tulis lagi aja. 2 kalinya R2. Jadi nanti ini 1, 1, 2, min 1. Terus ini berarti 0, min 1, min 1, 1. Selanjutnya ini berarti 0, min 1, min 1. Ini 4. Nah, selanjutnya, bentar, ini aku gini kan. Oke. Yang R2 ini langsung aku minuskan aja ya. Ini aku kasih catatan min R2 di sini. Berarti ini nanti ini jadi plus, ini plus, ini jadi minus. Langsung kita ubah yang R2 sama R1 sama R2, sama R3. Maaf, R1 ini nanti berarti dikurangi dengan R2. Ini ditambah dengan R2. Berarti nanti jadi 1, 0, 1, ini 0. Ini kan sama 0, 1, 1, min 1. Sini berarti 0, 0, 0, 3. Oke, kita dapat seperti ini. Berarti dari matriks di atas, matriks di atas dapat sistem persamaan di V1 ya. Ya udah nggak apa deh. Kita tadi pakai V1 ditambah si V3 itu sama dengan 0. Terus ada V2 ditambah V3 itu sama dengan min 1. Saat kita misalkan si V3-nya ini sama dengan T, maka dia nanti akan jadi V1 kan sama dengan minus T. Nah, sedangkan si V2 ini kan sama dengan min 1 min si T. Oke, di sini kita akan coba-coba ya. Ambil semisal T-nya, ambil T-nya itu sama dengan 1 kita, maka berarti kan nanti kan, oh ini bukan V, ini C. Salah. Kan tadi kan konstantanya kan konstanta C. Ini kan si C, C1, C3, ini C2, ini C3. Kita misalkan C3-nya T, berarti C1-nya itu min C, dan C2-nya itu min 1 min T. Berarti T-nya itu 1, berarti kita punya C1-nya itu nanti sama dengan min 1, terus C2-nya itu nanti akan sama dengan min 1, ini nanti dikurangi 1, berarti akan sama dengan min 2, terus C3-nya ini sama dengan 1. Nanti kita punya min 1 kalikan 112 tambah dengan ini min 2 ya. Dan aku tutup dulu aja. Min 2 dikalikan dengan 101, terus ditambah dengan 1 dikalikan dengan 213.
Oh iya, sama aku kasih catatan juga untuk di sini kan bisa kita lihat ya di matriksnya yang ini yang 3 kali 3 ini kan kita bisa lihat kalau determinannya kan sama dengan nol. Nah, berarti nanti akan menghasilkan ada dua kemungkinan. Yang pertama di atas ini kan ada tidak ada solusi atau solusinya to infinite. Nah, di sini kita mau cek dari dua pertanyaan ini cuma ada satu yang bisa benar. Di sini kita mau cek yang atas atau yang bawah. Makanya aku misalkan ngambil B-nya itu satu dulu di sini. Kita punya, ini kan nanti kan berarti min satu, min satu, min dua, kan ditambah min dua, nol, min dua, terus ditambah dua, satu, tiga. Kan nanti kan berarti sama dengan min satu, nol sama min satu. Nah, nilainya ini kan tidak sama dengan si vektor B. Si vektor B kan tadi kan min satu, nol, dan dua. Nah, ini untuk yang pertama. Yang kedua, kita ambil T-nya sama dengan min satu misalnya. Ambil T sama dengan min satu, maka C1-nya kan tadi kan sama dengan min T. Berarti kan C1-nya kan sama dengan satu. Terus C2-nya kan satu, min satu dikurangi dengan si T-nya. Kan sama dengan nol. Terus C3-nya itu kan sama dengan min satu. Berarti kita punya satu dikalikan 112 nanti ditambah 0 kali 101 terus nanti ditambah ini min satu tambah satu dikalikan 213 nanti kan berarti sama dengan min satu min 2 terus ditambah 213 nanti kan sama dengan oh salah ini kan min satu T-nya tadi ya berarti ini kan min satu jadi tiganya ini kan berarti min satu ini benar plus satu. Hmm. Nah, yang berarti nanti min satu ini nol, ini min satu. Nah, nilainya ini kan tidak sama dengan si B, vektor B. Vektor B-nya kan min satu, nol, dan dua. Berarti statementnya kayak gini nanti di bawahnya. Karena, tar. Berarti kan, oleh karena itu kan, yang jawabannya yang pasti dari dua statement ini kan yang ini, yang no solution ini. Oke, karena itu, statementnya nanti jadi seperti ini. Dari percobaan di atas, dari percobaan di atas, karena tidak bisa temukan C1, C2, C3, demikian hingga C1 V1 ditambah C2 V2 ditambah C3 V3 sama dengan B, maka vektor B bukan apa tadi? Bukan, oh tidak berada pada ruang kolom. Vektor B tidak berada dalam vektor B tidak berada pada
ruang kolom matriks A. Nah, ini. Oke, seperti sebelumnya mungkin kita bisa break dulu ya sebentar ya. Oke, kita bisa lanjut ke yang nomor selanjutnya ya. Ntar turun dulu sedikit. Ya, cancel. Kita tekan dulu. Hmm, yang nomor 3 ya. Hmm, lah, kok nggak masuk? Ulang-ulang. Nomor 3. Nah, oke, ikut. Ya, kita perbesar sedikit. Perhatikan faktor berikut. Ada faktor V1, V2, V3. Dengan menggunakan proses Gram-Schmidt, konstruksi basis ortonormal dari
V yang isinya itu adalah span V1, V2, V3. Nah, caranya itu ada dua. Yang pertama itu ada dua tahap lebih tepatnya. Dua tahap untuk menentukan basis ortonormal. Yang tahap yang pertama itu kita buat dia ortogonal. Ortogonal. Kalau mudahnya tuh si V1 itu tegak lurus V2. Nanti tegak lurus juga dengan V3. Terus yang nomor dua, baru kita buat dia orto normal. Alah, kenapa jadi H? Orto normal. Berarti nanti panjang dari V1 itu akan sama dengan panjang dari V2. Ini akan sama dengan panjang dari V3. Nilainya 1. Jadi ketiga-tiganya panjangnya tuh satu-satuan. Gitulah. Oke, baik kita lihat sebentar. Oke, ini yang aku garisi dulu. Berarti kita masuk ke step yang pertama, yaitu ortogonal. Buat dia ortogonal berarti ya kita misalkan saja deh. Kita misalkan kita tuh punya suatu vektor baru. Vektornya itu adalah vektor W1 misalnya. Nah, W1 ini akan sama dengan si V1 yang diketahui ini. Ini step yang pertama yang mudah. Terus yang kedua kita cari si W2. Nah, W2-nya itu kita carinya bagaimana? Cara carinya vektor V2 itu nanti dikurangi dari proyeksi vektor V2 ke W1. Atau kalau dijabarkan itu berarti nanti jadi V2 dot W1 per W1 dot W1 nanti dikalikan dengan si W1 itu sendiri. Nah, untuk yang bagian ini kita hitung dulu lah ya. Kita hitung ke atas. Kita tulis dulu lagi deh. Yang vektor V2-nya, ini kan nilainya kan, ntar aku lihat dulu. V2-nya itu 1 min 1, 1, 1. 1 min 1, 1, 1. Nah, terus selanjutnya si vektor W1 kan V1. 1, 0, 0, 1. Nilainya 1, 0, 0, 1. Oke. Nah, berarti kita punya kan kalau di dot kan tinggal kita kalikan aja ya berarti sesuai dengan apa ya? Sesuai dengan letak barisnya. Ini nanti dikalikan sini, atau langsung aku tulis saja berarti nanti 1 kali 1 tambah min 1 kali 0 nanti ditambah 1 kali 0 ditambah 1 kali 1 dibagi dengan si W1 dan W1 kan berarti 1 kali 1 0 kali 0 0 kali 0 sama 1 kali 1 kan nilainya adalah bukan 2 per 2 dibandingkan 1. Nah, oleh karena itu kita tinggal turun ini nilainya sama dengan si V2 itu tadi yalah. Ntar aku tulis lagi aja. Berarti 1 min 1, 1, 1 dikurangi dengan si 1 dikali si W1 di 1, 0, 0, 1. Berarti kan sama dengan langsung aja ya. 1 kurangi 1, 0. Min 1, ini 1, ini 0. Ini si W2-nya ini. 0 min 1, 1, 0. Terus untuk faktor W3, kita harus cari 3 karena tadi kan jumlah faktornya kan 3. Untuk si W3 itu berarti
si V3 ini dikurangi proyeksi dari V3 ke W1 dulu. Pakai sebelumnya ya, V3 ke W1, terus nanti dikurangi lagi dengan proyeksi V3 ke si W2-nya. Oh iya, ini pengalinya kurang. Ini dikali W1 ya. Ini baru dikurangi. Nah, yang ini dikalikan W2. Oke. Oke, yang pertama kita ambil yang ini dulu. Oh, oke. Nah, kita ambil ke sini dulu aja deh langsung. Ntar agak kurang kiri. Sini aja deh. Berarti kita kan punya si V3-nya itu V3-nya 10, 1 min 1. 1, 0, 1 min 1. Sama kita punya si W1-nya itu sama dengan 0 min 1. Salah. W1 bukan W2. W1-nya kan sudah W1. Berarti 1, 0, 1. Nah, berarti ya tinggal kita cari aja nih pengalinya. Kita nantikan 1 kali 1 ditambah 0 kali 0 tambah 1 kali 0 tambah 1 kali 1 per satu kan tadi kan hasilnya kan 2 kan. Langsung aja us. Tadi kan 1 min 1 per 2 kan 0. Oke, ini untuk yang pertama. Yang kedua yang ini aku taruh mana ya? Aku taruh sebelahnya sini lah. Gak ngerti ya. Taruh sini aja. Salah atau aku salah hapus. Ntar aku tarik garisnya ke sini aja. Nah, itu aja. Berarti langsung kita cari ya. Ini V3 udah ada, berarti tinggal si W2. W2-nya itu tadi 0 min 1, 1. Si W faktor W2-nya ini sama dengan 0 min 1, 1, 0. Ya, berarti kita punya dot produk ya. V3-nya sama W2 berarti 1 kali 0 tambah 0 kali min 1 tambah 1 kali 1 ditambah min 1 kali 0 per W2 dot W2 berarti 0 kali 0 tambah min 1 kali min 1 tambah 1 kali 1 tambah 0 kali 0 tahu. Terus berarti ini kan sama dengan yang ada cuma ini 1 per 2. Karena itu kita tulis hasilnya berarti nanti sama dengan ini W3. Kita tulis lagi jadi sama dengan V3-nya itu 1, 0, 1 min 1. Nanti dikurangi dengan 0 dikalikan si W1 untuk 001. Benar 1001 dikurangi dengan setengah dikalikan si W2.
W2 ya aku udah tulis. Ada 0, min 1, 1, 0. Kan sama dengan yang aku tulis lagi 1, 0, 1, min 1. Berarti ini langsung dikurangi dengan 0, min 1/2. Terus ini 1/2, min 0. Oke, berarti ini akan sama dengan tuh. Ini kan 1, ini sama dengan setengah, ini min, ini setengah juga, maaf. Dan setengah, terus ini sama dengan 1. Nah, berarti didapat vektor yang saling ortogonal. Jadi dapat ini dapat vektor yang saling ortogonal adalah B1-nya itu 1001, terus si W2-nya itu sama dengan 0, dan 110, terus si W3 itu sama dengan 1, setengah, setengah, dan 1. Oke, lanjut ke step yang kedua. Step yang kedua berarti kita cari yang ortonormal. Di sini kita misalkan suatu vektor baru lagi, misalnya itu adalah vektor U1. Di U1-nya itu adalah W1 dibagi dengan panjang vektor W1 itu sendiri. Di sini aku kasih mark ya. W1 itu panjang dari vektor W1 itu adalah ya kuadrat dari masing-masing vektornya, penjumlahan kuadrat masing-masing vektornya itu diakarkan. Jadi nanti kita dapat ada 1 kuadrat tambah 0 kuadrat tambah 0 kuadrat tambah 1 kuadrat, nanti diakarkan. Kan didapat hasilnya kan akar 2. Nah, berarti dapat 1/2 kalikan faktor W1 nya sendiri, yaitu 1, 0. Kenapa sih tetap merah? Kita punya 1/2 kali 1, 0, 0, 1. Ini nilainya nanti 1/2, 0, 0, 1/2. Ya kalau mau dirasionalkan ya silahkan. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Terus untuk vektor selanjutnya ada vektor U2. Ini hampir sama ya. Vektor W2 dibagi dengan panjang vektor W2 itu sendiri. Di sini aku kasih catatan panjang vektor W2 itu sama dengan tuh 0, 1, 1. Berarti 0 kuadrat tambah min 1 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 0. Ini diakarkan. Berarti nilainya sama itu akar 2. Kita punya 1/2 dikalikan dengan 0, min 1, 1, 0. Ini kan sama dengan 0, min 1/2. Ini 1/2, ini 0. Ini faktor yang U2. Untuk faktor yang U3 sama juga. Berarti kan W3 dibagi dengan panjang vektor W3 itu sendiri. Untuk panjang vektor W3-nya
itu kan sama dengan taruh kualitasnya 1,5 min 1. Jadi kan aku punya 1 kuadrat ditambah 1/2 kuadrat ditambah 1/2 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Ini kan berarti kan sama dengan akar, ini kan 2/4 kan kalau ditambah nanti. Berarti kan jadi 8/4 ditambah 2/4 kan nanti sama dengan 10/4. Akar dari 10/4 sama dengan akar 10/2. Iya, tinggal kita masukkan aja. Seper, kita balik. Ini 2 per akar 10. Kalikan faktornya tuh 1,5, setengah, 1. Dan nilainya berarti adalah 2 per akar 10. Ini 1 per akar 10. Terus 1 per akar 10. Oh maaf, ini 1 ya. 2 lah. Terus kalau apa? 1 kuadrat. Kan berarti min 2 per akar 10. Oke. Berarti dicatat 4 vektor. Aduh ya Allah. Vektor yang ortonormal adalah, aku misalkan himpunan itu S ya. 1. Terus ada U2. Terus ada U3. Segini aja deh. Daripada tulis kayak yang atas tadi. Kalau mau ditulis ya silahkan. Ntar. Di soalnya tuh basis ortonormal. Basis. Dapat basis yang ortonormal adalah ya ini ya. Oke, mungkin kita bisa break sebentar sebelum lanjut ke yang nomor selanjutnya, nomor 4 ya. Harusnya aku nomor 4 turun dikit. Oke, kita break sebentar.
Oke, mungkin kita bisa lanjut tuh yang ke nomor 4 ya. Nomor 4. Oke, untuk yang nomor 4. Perhatikan satu transformasi linear di bawah ini dengan matriksnya kayak gitu. Tentukan kandang transformasi tersebut serta basis untuk kandangnya gitu. Soalnya yang bahasa Indonesia sama bahasa Inggris beda dikit ya. Kalau untuk yang bahasa Inggris tuh kayak gini, yang nomor 4 ya. That is a matrix of linear transformation D R4 to R3 with the matrix below when kernel of the and vector basis of the kernel. Nah, di sini transformasinya kan bisa dilihat dari R4 ke R3. Aku tulis di sini juga aja lah ya. Transformasinya ini dari R4 ke R3. Nah, kenapa kok bisa kayak gitu? Nah, ini karena suatu transformasi oleh sebuah matriks itu biasanya itu kan ditulis A terus ada vektor X nanti akan menghasilkan suatu vektor misalnya vektor N. Nah, jadi kalau aku tulis ini kan ada matriks ya, matriks 1 2 3 4 2 3 4 5 3 4 5 6. Nah, nanti matriks kalau dikalikan dengan suatu vektor karena dikalikan menjadi 4 baris, X1 X2 X3 sama X4. Nah, nanti kalau misalnya kita kalikan ini ya, kan jadi vektor N1, vektor N2 sama vektor N3. Nah, ini di sini yang kita lihat ini kan awalnya kan ada 4 barisnya, makanya disebut gampangnya R4. Dan ini karena barisnya ada 3, makanya disebut R3. Nah, itu ini dari R4 dan juga R3 gitu. Tatapan yang ini nggak usah aku tekan ya. Ya, berarti selanjutnya kalau kita tentukan kernel transformasinya, berarti menentukan kernel itu sama aja kita nanti tuh menemukan, aduh, aduh bahasa Inggris kan kan faktor X demikian hingga memenuhi persamaan ini nanti A per X itu nanti sama dengan faktor 0 0 0 0. Oke, ada maksa ya nolnya ya, faktor 0. Nanti nih ya aku tulis lagi sih, 1 2 3 4 2 3 4 5 4 5 X1 X2 X3 X4 nanti akan menghasilkan faktor 0. Jadi kalau ini kita ganti bentuk matriks sini. Jadi nanti kita punya sini aku hitung matriksnya, dapat matriks ya. Jadi ada 1 2 3 4 2 3 4 5 3 4 5 6. Bentar, yang bagian ini tuh si garis bukan 0, yang ada 3. Jadi tinggal kita operasikan, kan yang kiri atas sudah benar ya udah.
Kita operasikan bawahnya, berarti si R2 sama si R3. Ini dikurangi 2 kalinya R1, ini dikurangi dengan 3 kalinya R1. Oke, atasnya tetap sama, 1, 2, 3, 4, 0. Yang ini 0 dikurangi 2 kalinya ya, oke. 1, min 2, min 3. Ini kurangi 3 kali lipatnya. Min 2, min 4, min 6, 0. Oke, di sini yang R2 aku kalikan minus aja langsung ya. Min R2. Jadi ini jadi plus, ini jadi plus, ini jadi plus. Oke, gampang. Karena R2-nya ini udah satu di sini, berarti kalau kita ubah atas sama bawahnya, ya berarti R1-nya sama R3-nya. Ini nanti berarti ditambah, itu kurang dengan 2 kalinya R2, ini ditambah dengan 2 kalinya R2. Jadi nanti jadi 1, 0, yang atas dikurang ya. Dengan 1, dan 2, 0. Bentar, lihat lagi. Oke, benar. Terus yang ini sama, 0, 1, 2, 3, 0. Ya ini 0 semua nih. Oke, berarti dari matriks di atas didapat dapat sistem persamaan persamaan linear sebagai berikut. Jadi aku misalkan satu ya, berarti 1 dikurangi X3 kurangi X4 nol. Selanjutnya X2 tambah 2X3 ditambah 3X4 sama dengan 0. Jadi kita misalkan X3 itu sama dengan S dan X4 jadi S dan X4 itu sama dengan D, maka X1 itu sama dengan S ditambah T. Bentar, ini X4-nya 1, 2 bro. Berarti ini X2 sama dengan min 2S min 3T. Nah, karena didapat karenanya. Bentar, ini belum. Kalau misalnya ini kita bentuk faktor itu tadi, kan dengan X1, X2, X3, X4. Coba bisa aku tulis dalam bentuk S sama T. Karena ini kan S tambah 2T. Terus ini kan min 2S min 3T. Ini kan tadi S, ini T. Jadi kayak gini. Hanya itu kan sama dengan misal S-nya aku keluarkan. Berarti kan 1, ini min 2, ini 1, ini 0. Ditambah si T-nya. Ini kan berarti 2, ini min 3, ini 0, ini 1. Berarti didapat kernel dari matriks A adalah didapat kernel. Jadi dapat
Kernel dari matriks, bukan matriks sih, kernel dari transformasi A adalah, ini tulis aja kernel, itu himpunan berarti. Misalnya himpunan itu S, S-nya ini sama dengan himpunan S, T, itu adalah elemen bilang adil, demikian hingga S kali 1, elemen 2, 1, 0, ditambah T-nya itu 2, 3, 0, 1. Ini dia kernelnya himpunan ini. Sedangkan untuk basis dari kernelnya adalah ini aja. Dan ini hapus, hapus. Dan basis dari aku tulisnya sama aja, basis dari kernelnya transformasi A adalah, ini aku himpunan B aja, ini tinggal ditulis saja tanpa S sama T. Berarti kita punya 1,2,1,0 sama si 2, 3, 0, 1. Oke, berarti sudah untuk yang nomor 4. Ada hapus. Nah, dua lah. Lupa aku belum ngatur hitungnya. Ntar, terus, oke. Ini mengganggu di atasnya, disumpah. Screen clipping. Start. Duh, di sini. Allah. Harus. Nah, oke, kita break dulu ya sebentar.
Oke, kita lanjut ya untuk yang nomor 5. Berikan suatu matriks ini. Yang pertama, tentukan nilai eigen lambda dari matriks A. Oke, dari yang A ya. Untuk menentukan nilai eigen berarti itu sama saja kita harus menemukan lambda yang memenuhi persamaan sama dua ini. Itu adalah determinan dari lambda I dikurangi A, itu nilainya harus sama dengan 0. Di sini langsung kita hitung aja lah ya. Itu berarti ya udah, langsung aku tulis aja lambda. Bisa aku lihat juga soalnya deh. Lambda yang kiri atasnya adalah lambda min 2, terus bawahnya ini ada lambda min 1, bawahnya lambda plus 1. Terus ini tuh 0, bawahnya dulu. Min 4 min 2, ini 0, 0, terus ini 1, 4. Ini kita cari determinannya. Nilainya harus sama dengan 0. Arti ya sama kayak tadi kita pakai sarus. Berarti yang bagian sini kita kalikan lambda min 2 dikali lambda min 1 kali lambda plus 1 ditambah ini ada 0 berarti ya otomatis 0, tambah ini 1 min 4 0 berarti 0. Nanti ini dikurangi dengan dari kiri, dari kanan ini 1 lambda min 1 min 2, 1 dikalikan lambda min 1 kalikan min 2 tambah ini ada 0 tambah ini ada 0 berarti ini aja kita kalikan. Oke, nanti jadi lambda kuadrat min 3 lambda plus 2 dikalikan lambda plus 1 terus nanti dikurangi dengan min 2 lambda plus 2 kan sama dengan 0 ya, lupa. Oke, selanjutnya kita kali pelangi lagi. Berarti ini lambda pangkat 3 min 3 lambda kuadrat plus 2 lambda. Ini nanti ditambah, ini kita tulis lagi. Min 3 lambda plus 2. Nanti ini ditambah 2 lambda min 2 sama dengan 0. Jadi tetap lambda pangkat 3, yang pangkat 2 itu min 2 lambda kuadrat, yang ini min plus ini plus lambda, ini hilang. Oke, dengan 0. Ini kita punya lambda, kita faktorkan jadi lambda kuadrat min 2 lambda plus 1 sama dengan 0. Dapat nanti
Ini lambda sama lambda min 1 ini dikuadratkan sama dengan 0. Jadi dapat lambdanya 0 atau lambdanya sama dengan 1. Ini untuk yang nomor A. Untuk yang nomor B, oke, sekarang untuk yang nomor B. Yang nomor B, untuk salah ketentuan ruang eigen. Oke, berarti misal kita berarti untuk menentukan eigen itu berarti nanti itu harus menemukan basis ya. Jadi kita menemukan basis dari nilai ini tertentu yang memenuhi persamaannya itu ini hampir sama kayak sebelumnya sih. Ini ada lambda i dikurangi a ini dikalikan satu faktor x, nanti akan sama dengan faktor 0. Berarti misal kita ambil lambdanya itu sama dengan 0 yang gampang, maka jadi kita dapat nanti kan jadi minus a kali x ini faktor x terus sama dengan 0. Nah, minus a nya berarti kita tulis minus a nya ini kan ada min min 2 min 4 min 2 ada min 2 min 4 min 2 terus ada 1 0 1 0 terus ada 1 4 1. Oke, nanti akan menghasilkan faktor 0. Nah, di sini biar gampang, yang si C1 kolom 1 di sini aku tukar dengan si kolom ketiga. Jadi nanti kita dapat ini kan ada 1 4 1 0 1 0 ini min 2 min 4 min 2 ini sama dengan 0 semuanya. Oke, ya kita tinggal taati aja sama kayak sebelumnya. Berarti CR2 sama CR3. Untuk yang CR2 ini kita kurangi dengan 4 kali R1. Ini kita kurangi dengan R1 sendiri. Oke, ini kan udah jadi sama ya 1 0 2. Terus ini 0 1 dikurangi 4 kalinya. Jadi ini plus 4. Terus tinggal dikurangi 0 0 0 lulus. Jadinya gini ya. Dari matriks di atas didapat dari matriks di atas didapat sistem persamaan samaan di bawah ini.
aku misalkan X ya, X1, X2, ya berarti X1 dikurangi 2x3 itu sama dengan 0, terus x2 ditambah 4x3 itu sama dengan 0. Nah, di sini kalau aku misalkan x3-nya itu sama dengan t, ikut dapat x1 min 2t plus 2t, terus x2 ini sama dengan min 4t. Terus kalau aku ubah lagi, dia jadi x1, x2, x3 itu kayak gini ya, yang kayak yang atas tadi. Digantikan sama dengan 2t, terus min 4t, 4t. Nanti akan sama dengan, oke, nanti akan sama dengan, kalau t-nya keluarkan, 2 min 4 min 1. Dapat, mana ini? Nah. Ruang eigen, didapat ruang eigen. Dapat ruang eigen saat ini sama dengan 0 adalah, kalau misalkan ini tuh S ya, ini berarti sama dengan T elemen himpunan bilangan del demikian hingga T 2 min 4 1 dah, dan T nya kecil, dan basisnya adalah ini. Kalau ditulis saja kayak tadi, B nya itu adalah 1 doang, 2 min 4 1. Oke, yang kelima. Mungkin aku tunggu 10.50 ya, barangkali ada pertanyaan. Oke, udah 10.50 ya. Ya, sudah mau juga ini. Oke, mungkin kalau misalnya ada pertanyaan atau yang nggak apa bisa ditanyakan di grupnya ya, atau bisa VC silahkan. Ya, materinya ini juga habisnya aku kirim ya. Mungkin sekian untuk materinya Ale kali ini. Terima kasih yang sudah mau hadir. Selamat siang dan selamat bergabung.